apa yang kita katakan di dalam sholat. Orang mabuk tidak mengerti apa yang dia kata. Tanya, Pak, waktu dia mabuk, tanya, tadi kau mau pukul saya? Siapa bilang? Kan dia bilang begitu. Karena waktu dia mabuk lagi mau memukul, dia tidak sadar apa yang dia lakukan. Nah sekarang, apa kita sholat ini sadar atau tidak? Jangan-jangan termasuk saya lebih banyak salatku dalam keadaan mabuk dibanding keadaan sadar. Menurut saya salah satu makna mabuk dalam salat itu salat untuk cari dunia. Salah satu makna mabuk dalam salat itu salat untuk cari dunia. Salat duha untuk kaya. Kan begitu. Salat malam untuk sesuatu agar terpenuhi kebutuhan. Itu kan yang terjadi sekarang. Bapak kalau salat malam rajin ada kebutuhannya, anaknya mau masuk kuliah, anaknya lagi ujian pekerjaan, rajin tidak salat tahajud? Rajin ya Pak ya? Iya. Tapi kalau sudah dapat, itu. Jadi jangan sama sekali ibadah itu dihubungkan dengan dunia. Kita terlalu merendahkan ibadah kalau dihubungkan dengan dunia. Nilai ibadah itu bukan di dunia. Mungkin ada yang bilang, bukankah itu semua juga Nabi yang bilang? Ya Nabi bilang begitu, Allah bilang begitu untuk motivasi, tidak menjadi tujuan. Untuk motivasi, tidak menjadi tujuan. Kita salah paham. Itu kita jadikan sebagai tujuan. Tujuannya tidak di situ. Itu hanya motivasi. Dan kalau Allah yang motivasi, Rasul yang motivasi, Allah tidak mungkin mengingkari janji dia kan. Seperti Nabi tidak mungkin mengingkari. Nah, itu kira-kira. Nah, jadi sekali lagi, salat ibadah yang kita lakukan itu tidak dalam rangka untuk mencari dunia. Tidak. Tapi ibadah yang kita lakukan untuk mencari pemilik dan pencipta dunia. Sadar sesadar-sadarnya akan keterhubungan kita dengan sang pemilik dunia, pencipta dunia, pengatur dunia, pemelihara dunia. Termasuk kita sebagai isi dunia. Seperti itu. Jadi itu target utamanya. Nah, sekali kita kembali bahwa setiap waktu-waktu yang digunakan Allah bersumpah di dalam Al-Quran sehari semalam itu semua terkait dengan apa? Keterhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ini mengajarkan, mengisyaratkan makna bahwa detail-detail waktu kehidupan mesti diperhatikan dengan senantiasa mengisinya dengan perjuangan untuk terhubung dengan Tuhan. Keterhubungan dengan Tuhan itu mewujud dalam gerakan memperoleh, menyempurnakan iman sampai sebenar-benarnya iman. Gerakan untuk menjadi mukmin haqqan. Berjuang untuk berislam secara sempurna. Berjuang untuk menjadi muslim sampai akhir hayat. Tawaffana musliman. Matikan kami dalam keadaan muslim. Sehingga kita menjadi
Orang yang paling dekat kepada Allah di saat ajal itu menjemput kita. Puncak dari perjuangan harian ini adalah untuk meraih derajat spiritual tertinggi di sisi Allah, yakni menjadi seorang muhsin. Seorang muhsin atau yang kita sebut ihsan. Nah, jadi itu sebenarnya perjuangan hidup dalam sehari semalam. Jadi keterhubungan dengan Allah itu berbentuk keimanan, keislaman, keihsanan, dan ketakwaan. Sebaliknya, kekafiran, kesyirikan, kemunafikan, kefasikan, kezaliman, itu keterputusan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu keterputusan dengan